Bismillahirrahmanirrahim wa qala, dan berkata siapa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa yang dikatakan beliau? Ar-ridha, bermula ridha, bil qada'i, dengan takdir. Ar-ridha, bermula ridha bil qada'i, dengan takdir. Yang kelas 1 terkejar udah maknanya. Terkejar maknanya tadi. Ar-ridha, bermula ridha bil qada'i, dengan takdir. Yantafi, itu menjadi sirna ma'ahu, beserta ridha bil qada'. Apa yang sirna? Apa al-i'tiradu, apa protes, alallahi, atas Allah. Titik. Ini mah ada titik ya? Koma. Jadi terjemah dulu. Jadi yang dimaksud Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa ridho bil qada, kamu mengatakan ridho dengan takdirmu, itu mestine kamu enggak protes. Yantafi ma'ahul i'tiradu, mestinya tidak ada protes, alallahi, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santri, yaitu kita dikatakan orang yang ridho dengan takdir kita. Sebelum saya lanjut, saya akan nanya, tapi jawab di hati masing-masing. Apakah kamu berada di dalam keluargamu itu dalam kondisi yang seperti itu, di keluargamu masing-masing? Apa kamu ridho? Jawabannya ada di hati masing-masing. Ada yang ridho, mungkin ada yang tidak ridho. Nah, orang yang ridho terhadap takdir yang sudah dikasih Allah, alhamdulillah, awak dilahirkan dari keluarga ya macam itu biasa, ekonomi ya pas-pasan, yang penting cukup. Kalau suruh beli beras ado, kalau disuruh beli lauk ado, cukup lah. Kamu ridho dengan takdir Allah, di situ kamu dikatakan ridhonya sungguhan tadi kalau kamu tidak ada protes atau mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu kok tiba-tiba kok, coba bapakku dulu itu enggak kayak gini, coba emakku dulu tuh enggak kayak gini, mungkin aku enggak kayak gini sekarang, gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan protes terhadap kehidupannya, protes terhadap takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita menjadi santri, ya, coba aku tuh dulu, coba enggak kayak gini, mesti enggak kayak gini. Atau kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa sih muka aku tuh kok kayak gini? Orang-orang perasaan mukanya bagus-bagus, sehingga aku kok dikasih kayak gini. Protes terhadap apa yang telah diciptakan terhadap dirinya. Allah memberikan semacam itu, dia protes. Ya Allah, kenapa bentuk fisik kayak gini? Kenapa enggak kau berikan aku yang sempurna? Ini ada unsur protes, atau di situ ada bentuk perlawanan, enggak setuju terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ridho dengan takdire itu mesti enggak protes, alias akan rela dengan sepenuh hati, ikhlas. Terima kasih Allah, engkau sudah ngasih awak semacam ini. Bentuknya walaupun enggak sesuai dengan orang-orang yang sempurna, tapi kategori awak gitu nganilah sempurna. Hidung ada, mata ada dua, telinga ada dua, mulut ada sekok. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Semua dalam keadaan normal. Jari ada 10, yang tangan, yang kaki 10 juga. Beruntung. Nggak ada protes. Kemudian waya beko, dan tetap ma'ahu, beserta ridho bil qada, atau labu apa usaha, lima kepada sesuatu yang bagi yang seharusnya, ayyut laba, lima kepada sesuatu yang bagi yang seharusnya, ayyut laba apa bahwa dicari, apa
Tapi jangan mentang-mentang kita nggak protes, terus kita pasrah terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Kita juga diharuskan untuk berusaha terhadap apa yang perlu dicari dan apa yang perlu dijauhi. Wal harabu, dan lari mimma dari sesuatu, minhu dari ma, yuhrabu yang dihindari, apa ma. Dan kita juga perlu ada usaha, jangan mentang-mentang takdir akhirnya kamu apa sing jadi yang sudah punya keluarga bilangnya macam kok. Contohnya gini, bilangnya Anda usah bekerja, tujuan bekerja kan mencari rezeki, bukannya kita di apa, di alam ruh, di alam apa kandungan dulu, waktu 4 bulan kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita nggak usah kerja? Tuh mama. Kayak gugup. Sing laki-laki iki khusus sing bagian kerja. Aja terus kamu bilang, "Nggak usah kerja, Dek." Dulu waktu abang nyantri itu dapat info kalau kita tuh di umur 4 bulan di dalam kandungan itu sudah ditentukan takdir, alias apa? Rezekinya harus ditulis. Nggak usah kerja, Dek. Abang nggak usah disuruh kerja. Insya Allah rezekinya datang sendiri. Dengan alasan rezeki sudah takdir katanya. Iki salah namanya. Takdir itu bukan gitu. Tapi kita rela terhadap takdir tadi, juga ada usaha. Usaha yang harus didapatkan apa ya berarti dicari, sing dihindari ya dihindari. Contohnya takdir. Takdir awak hari kau tidak meninggal nampaknya. Nah terus apa yang akan kamu lakukan? Awak nak tidur di jalanan situ. Agak pas ada mobil lewat, awak tidak pindah di situ baik. Kira-kira gitu ya takdirnya. Ayo wes, menghilangkan nyawa itu namanya, bunuh diri. Kamu bilangnya paling takdir awak hari kok belum mati kok, buktinya awak sehat. Yes, awak nanyu go tidur di rel kereta api. Nah, langsung di situ lehernya taruh di relnya tadi. Nah, nunggu kereta, mana kereta tadi. Kalau takdir awak belum mati, pasti tidak akan mati. Dia yakin macam itu. Ternyata dulu ngajinya nggak selesai. Dia ngajinya cuma sampai Allah titik. Maksudnya apa? Ngaji ini sampai ridho bil qada, ridho terhadap takdir Allah itu pasrah, nggak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya deng, awak tidur di kereta, kalau awak kau tidak mati, ya memang takdir. Awak yakin tidak mati. Nah, ini namanya dia tidak wal harabu mimma minhu yuhrabu. Apa? Dia tidak berusaha lari dari ketentuan yang memang harus dihindari. Kamu kalau ingin selamat berarti menghindari perlakuan atau kelakuan atau tindakan yang membuatmu celaka. Itu harus. Jangan mentang-mentang ada takdir terus kamu milih sembrono, naik motor ngetril, ngepot-ngepot, naik di setang, misalnya lepas apa tuh, lepas tangan. Nah, misalnya katanya alasan apa? Kalau sudah takdir Allah nggak akan celaka, aman nanti. Nah ini jenenge nggak hati-hati, berarti dia tidak wal harabu mimma minhu yuhrabu. Dia tidak mau menghindar kepada perkara yang mestinya dijauhi. Contoh lagi, orang kalau ditanya, kamu itu pingin pintar apa pingin bodoh? Jawabannya mesti pingin pintar. Tapi bentuk usahanya untuk pintar itu ada apa enggak? Nah kalau tidak ada usaha untuk mencari kepintaran, yaitu dengan mau belajar, dengan mau mutolaah, dengan mau murojaah, ya kalau dengan adanya kayak gitu berarti dia sama dengan ridho terhadap takdir Allah. Ini milih milih untuk berusaha menjadi seorang santri sing pinter, yaitu berarti dengan usaha. Itu perlunya kita menuju takdir Allah juga perlu. Kenapa al ilmu bita'allum, ilmu itu bisa dihasilkan bita'allum dengan belajar. Lah kalau kita tidak belajar jangan harap ada ilmu. Kenapa di akhir alala itu di nadam bait terakhir kan ada wal jununu fununu. Gimana depan nih Bar?
tamannai wal jun. Kamu bercita-cita keluar apa jenis bercita-cita sekolah, awak akan mendapatkan ranking 1. Kalau di ala kan fakihan, menjadi orang yang ahli fikih alias menjadi ulama. Tapi kamu di situ leha-leha wae. Ketahuilah bahwa gila itu banyak macamnya. Dibilangnya macam itu. Berandai-andai baik hidupnya orang itu tadi. Tidak ada usaha, ya kan? Sama kayak ceritanya orang megang apa jenenge? Megang telur itu. Berandai-andai baik. Megang telur ayam pertama, dapat telur ayam. Sekok. Habis itu dia pikiran gini. Wah, telur ayam ini kalau kita ternak, ini akan nelur ini. Ini kalau dijaga baik-baik dia akan menetas jadi ayam. Kalau wis ayam, dia akan berkembang biak dengan cara menikah. Qabil tu nikah, tasbijah. Kalau sudah nikah, nanti dia nelur. Nah, ayam kalau biasanya kalau nelur tidak cuma 1. Paling banyak berapa? Nah, misal 10. Sekali turun 10. Makanya lagunya kan anak ayam turun 10 gitu kan. Pecah 1. Nah, akhirnya lagunya macam itu terus muter sampai tinggal 1 ayamnya. Bayangin kalau telur 10, wah telur 10 netes jadi ayam lagi. Berarti awak punya ayam berapa? 11. 12 itu kan yang ngawini ayamnya orang. Kan tadi kan yang sekok tadi ayam aslinya. Nah, akhirnya punya 11. Pas 11 ternyata sing 10 tadi itu campur, ada jantane, ada betina. Yang laki-lakinya ada sekok, sing betinanya ada 9. Plus sama yang sekok tadi, berarti ada 10. Jantannya sekok. Akhirnya kawin kabeh. Dikawin semuanya, hamil galok. Terus ngangkrem galok, ada 10 betina tadi ngangkrem galok. 1 ayamnya nelur 10 lagi. Dia bayang-bayang alangkah enaknya karena ayamnya. Enggak payah gitu, tinggal kasih ayam bekas apa? Kasih nasi bekas cukup lah tuh. Lempar gitu. Akhirnya yang 1 ayam kok 10. 10 berarti ada 100. Wah, 100 dijual bae yang 10. Sikok 2000. Berarti agak sekarpet ada 30. Wah, lebih itu. Ambek dari induk 30 sudah. Sesuai. Akhirnya dapat sekarpet. Sekarpet harganya gini, 55. Wah, untung awak asal modal cuma telur sikok dapat untung 30.000. Kok 30.000? Berapa tadi? 55.000. Oke, yang kau pula dijual telurnya lumayan. Dapat berapa? 110.000. Kan ayamnya tadi ada berapa? Ada 10 kan? 3 lah 30. Terus 6 lah 30 2 karpet. Kemudian 9 3 karpet. Berarti 55 kali 3. Berapa tuh? 165. Untung 165. 165 kok tadi awak tabung. Akhirnya yang sisa dari 1 ekor tadi yang 10 dibiayai sampai netas, akhirnya jadi anak ayam piyi kecil-kecil itu, ayam yang kecil ternyata juga sama. Apa? Yang nelor kok tadi ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan sekok, betinanya 9. Akhirnya angen-angen terus, awak kok nabung kok, wah lumayan nih gitu, hitung-hitung wah jadi miliarder gitu. Agak kalau awak lah miliarder, aku mau bangun rumah dulu, habis bangun rumah semuanya tak siapin semuanya, mobil semuanya, kendaraan semuanya, apapun yang menjadi kebutuhan sudah saya. Nah, habis sudah kaya raya tadi, nah barulah awak cari bini. Sambil angan-angan sambil megang telur tadi. Kalau megang dog kan masih berangan-angan sambil menjam-jam mata. Agak kalau wis awak dapat bini awak cari sing bukan kaleng-kaleng pokoknya. Awak nak nyari sing apa jenenge? Li jamaliha, li diniha, li dunyaha, misalnya li nasabiha, semuanya awak dapatilah tuh. Nah, kalau wis nikah resepsi awak nak buat sing gede sak lapangan bola. Agak nak nyewa, kalau orang-orang biasanya lapangannya kan kecil, awak nak nyewa di gedung baik, sing gede. Buatlah di dalam gedung. Soalnya aman. Kalau ada apa musim hujan, aman lah tuh. Mau ke angin sekencang-kencang apa ndak rubuh. Mau musim panas-panas apanya ndak rubuh juga.
ndak kepanasan. Soalnya di gedung ini pasangannya AC kulkas semua kayak yang kayak di masjid itu loh. Ah, yang gede-gede. Wes bayangin gitu gue resepsi, nah, ngitung pula duit amplop yang ada di kotak orang nyumbang itu tadi. Wah, nambah modal. Hitung lagi. Duit banyak. Wah, lumayan nih Ki. Nanti kalau wes sudah selesai acara, saya punya agenda sama istri kok tadi punya namanya agenda bulan madu. Awak bulan madunya ya berhubung punya duit enggak di Indonesia. Ingin nyari ke mana Antartika sana. Di mana di dunia ini nggak ada siapa-siapa lagi di Antartika, siapa yang hidup kecuali beruang kutub. Di situ lah kayak buat di situ. Kayak pasti gitu. Akhirnya bayangkan apa? Bayangkan malam pertama, dia bayangkan semacam-macam. Awak gemes pingin nyubit kok tadi, nyubit bini tadi pipinya tak cowel-cowel gitu kan. Pas dicowel-cowel dia ternyata betulan. Gemes. Akhirnya telur pecah. Hangus sudah cita-cita. Soalnya apa telurnya pecah, udah jadilah katanya. Ya balik miskin lagi. Jadi cuma hanya bayangan saja, hayalan belaka itulah. Tapi lumayan walaupun nggak kesampaian, minimal kita berhayal. Ngapa kamu kok berhayal terus? Nah, daripada dengan usaha susah, mending berhayal. Kalau berhayal itu sampai galak kemana-mana bisa. Cita-cita setinggi apa tuh galaknya bisa lah kalau kita berhayal tuh. Macam tuh. Nah, dari makalahnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad ini ada satu kisah yang dialami oleh Sayyidina Umar tentang takdir. Gini, waktu zaman Sayyidina Umar di kota Syam itu pernah terjadi wabah, namanya wabah apa namanya? Wabah, kalau dulu namanya wabah taun. Wabah taun, jangan taun. Wabah taun. Wabah taun itu kalau kita seperti zaman sekarang kayak kemarin tahun 2019 yaitu apa COVID-19. 19 artinya 19 karena terjadi di tahun 2019. Apa? Yaitu kalau orang keluar penyakit kok tadi nular, akhirnya orang terjangkit virus corona. Nah, zaman tahun itu ya gitu juga. Ada wabah, saking ngerinya wabah kok tadi, keluar dikit dia kena virusnya, wes langsung saking parahnya bisa mati di tempat wabah kok tadi dan sangat menular. Akhirnya Sayyidina Umar ditanya sama orang lain, ditanya gini, Sayyidina Umar, wahai khulafaur rasyidin, wa amirul mukminin, apakah kamu akan lari dari takdir Allah yang berupa wabah itu? Jawabannya Sayyidina Umar apa? Saya akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bukan berarti terus ada wabah gitu kamu guys pasrah saja. Ini sudah takdir Allah Subhanahu. Tapi kamu nggak punya ini apa tuh? 5 yang bagi ayut laba. Apa yang mestinya kamu cari? Keselamatan. Itu wajib kita menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak atau menghilangkan nyawa kita. Tetapi kamu tidak ada usaha, cuma diam baik, pasrah baik, kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup. Nah, ini berarti enggak ridho dengan ketentuannya Allah. Jadi apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu ya betul. Saya akan lari dari takdir Allah yang ini yang menyebabkan kita kematian, lari menuju takdir Allah yang mengajak kita kepada kehidupan. Nah, itu sing dimaksud dengan ar-ridho bil qada yang tafi ila akhir itu. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi apalagi santri sing tahu dalile galak harus menempatkan atau mengamalkan ini gitu. Waqala, dan berkata siapa Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa ad-dunya bermula dunya al-mahmudatu yang dipuji atau terpuji. Apa sih yang dimaksud dunia terpuji? Dunia terpuji itu hiya itu bermula ad-dunya al-mahmudah allati itu perkara yasilu yang bisa sampai siapa seseorang. Yang dimaksud dunia terpuji itu apa? Biha dengan ad-dunya al-mahmudah bisa sampai ila fi'lin atau ila fi'li khairin kepada melakukan kebaikan. Dunia yang terpuji adalah dunia yang bisa mengantarkan kita kepada melakukan kebaikan. Termasuk dunia adalah 1 harta, 2 tahta, 3 wanita. Dunia
Kamu punya dunia yang terpuji apa enggak? Tengok sekarang, duniamu terpuji apa enggak? Contoh, kamu punya motor, Be. Apakah dengan motor ini mengajak kamu kepada fi'lin khairin atau fi'lin syarrin? Contoh, punya motor tapi akhirnya rajin ke masjid. Awak punya motor, awak nak pergi sholat jamaah ke masjid. Walaupun jaraknya kayak gitu cuma 5 meter. Mau masjid, kan motor baru, nggak bisa ditinggal lah. Agak gabut dikit, sholat kok deket nih yang di masjid sih. Kok awak nak masjid di kanti awak lah. Yang asalnya jelote, akhirnya pengen sholat di Wati ini. Atau pengen sholat di Al-Badar situ. Akhirnya naik motor. Wah, punya motor. Tapi punya motornya ini mengantarkan dia punya dunia yang berupa apa tadi? 3 tadi, harta, mengantarkan dia kepada melakukan kebaikan. Maka ini namanya dunia al-mahmudah, dunia sing terpuji. Sebaliknya nanti kalau itu tidak mengantar, punya motor tapi malah digawe beli motor iku apa jenenge Ninja SS. Ninja SS. Tujuannya apa, Lek? Dia agak kalau dikejar polisi tidak tertangkap. Nah. Lah ngapa kok gitu? Soalnya motor polisi paling ujung paling tinggi ranking ngono kae. Enggak ngebut atau motor-motor apa jenis motor polisi kayak motor Mega Pro zaman dulu kayak. Ya siku ya enggak bakal bisa ngejar awak. Oh gitu. Iya lah. Berarti lelek kayo ngapa maling? Oh ya juga ya. Udah jadi. Ya tapi orang tadi dia gitu misalnya punya motor, punya harta. Hartanya tapi bukan ngajak kepada khairin, nafili syarrin, ngajak kepada kelakuan buruk. Nah, ini berarti dunianya bukan dunia mahmudah, tapi dunia yang tercela. Tadi harta, tahta, punya kedudukan. Ternyata dia dijadikan sebagai apa tadi? Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika punya kedudukan DPR atau gubernur atau menjadi bupati itu bahkan bisa menjadi presiden, misalnya dia menggunakannya kepada fi'lin khairin. Mana jangan sampai di masa pemerintahan saya ada bawahan saya yang kehidupannya tidak tercukupi. Semuanya harus tercukupi. Sama kayak Sayyidina Umar, sing jalan-jalan patroli, ketemu emak-emak sama anak-anaknya tidur di sekedup panas, dia lagi sibuk masak. Sayyidina Umar tanya, "Bu, masak apa?" Ini loh, waktu lagi masak. Tengok dewek, dibuka isinya air. Dalamnya ada batunya. Ternyata ibu ini masak batu. Loh, sini mana? Loh, apa ibu itu? Kok masak batu? Tengok itu anaknya tuh dari tadi udah nangis kelaparan. Jangan salahkan saya. Salahkan itu sama pimpinan orang mukminin, Amir jadi presiden itu. Mana ini? Saya nggak dapat ini namanya BLT ini. Nggak dapat bantuan-bantuan ini. Akhirnya apa? Saya masak kayak gini cuma untuk menghibur anak saya. Padahal saya aslinya nggak punya apa-apa. Supaya anak saya tadi nganggap sabar dulu ya nak, ibu baru masak. Agak dulu tunggu matang. Anaknya nangis, anaknya banyak pula itu. Ada yang nanya, "Mak, wis matang belum?" "Belum, kayak dulu." Sampai ulek batunya tuh klotak-klotak masak ini. Dikira anaknya, wah bentar lagi masak ya wes. Akhirnya maknya nyuruh gini, "Yes nak, tidur dulu, tunggu sampai tidur ya." Akhirnya anaknya ketiduran. Ibunya cerita kayak gitu. Akhirnya apa? Tidur tadi jadi penunda lapar. Agak bangun nangis lagi. "Lapar malam matang belum?" "Belum." "Tunggu dulu, sabar." Jadi Umar nangis enggak tuh. Nggak tahu ibu itu tadi kalau yang diajak ngomong tadi Sayyidina Umar, karena nggak zaman media sosial. Jadi kalau hidup zaman Indonesia tahu, iki toh jenenge jabat Umar bin Khattab gimana. Berhubung zaman itu tidak ada, ibu-ibu tadi cuma tahu namanya siapa khalifah sekarang namanya Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar tadi patroli, turun nengok kondisi masyarakat. Ternyata ada yang miskin. Langsung Sayyidina Umar sama ajudane, sama pembantunya tadi, sama ibaratnya ajudan kalau bahasa pemerintah kan. Akhirnya balik langsung kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu rumah harta kalau diterjemah. Harta dari mana? Yaitu dari zakatnya orang kaya. Kalau zaman Nabi dulu orang kaya kan ada zakatnya. Nah, kalau kamu sekarang kalau di rumahmu dapat namanya bantuan dari Basnas, nah itu sama kayak gitu. Jadi Basnas, Badan Zakat Nasional.
Badan Amil Zakat Nasional. Nah, itu dikumpulkan di Baitul Mal. Jadi zamannya Sayyidina Umar dulu banyak orang kaya tapi sing pertanian. Jadi kayak tani gandum, kalau kita beras. Nah, dia punya tontonan tuh tadi yang dikeluarkan berapa? Nah, itu diambil, dimasukkan di Baitul Mal. Ditumpuk dulu. Lagi Sayyidina Umar bagian keliling, siapa yang layak mendapatkan bantuan ini tadi. Akhirnya ketemulah sama ibu-ibu tadi. Jadi seberat pickup itu satu karung gede itu sama Sayyidina Umar, langsung datang ke Baitul Mal, langsung diambil dewek, langsung dipikul dewek. Kata ajudan nih, jangan khalifah, awak baik. Engkau tuh khalifah loh. Awak baik lah. Awak baik yang bantu, biar awak yang gotong situ. Kata Sayyidina Umar, tidak usah. Apa kamu mau besok kalau di akhirat yang dituntut awak, kamu nak mingkul tanggung jawab awak jadi presiden kau tadi? Mau? Kata ajudannya, ya diam baik. Wah, tidak sanggup kalau macam itu. Ya wes, kalau udah sanggup diam, ikut baik dari belakang. Oh, langsung Sayyidina Umar gotong tadi. Bahkan harus nyampe ke tempat perkemahan itu tadi, langsung sama Sayyidina Umar dibuka. Wah, ibu tunggu aja di situ, biar awak yang masain. Bahkan Sayyidina Umar yang masain gandumnya tadi. Terus matang, baru, ya, ini bu, kasihkan ke anak-anaknya. Kasihan anak-anaknya belum makan dari tadi, kasihkan. Ah, barulah disuruh disuapin. Terus ibu-ibunya tanya, terima kasih ya, terima kasih. Kamu tuh orangnya baik, nggak seperti Umar bin Khattab yang jadi pemerintah. Orangnya tidak tahu soalnya. Kata Sayyidina Umar, nggak usah ngomong jelek, nggak usah jelek-jelekin orang, nggak baik. Kata Sayyidina Umar gitu. Terus kata Sayyidina Umar bilang gini, ya udah besok temui kita sama sama Umar bin Khattab itu. Di mana emang itu? Di kota ini, silakan kamu temu. Nanti orangnya di situlah. Nah, akhirnya ibu-ibu itu besok itu nemui Sayyidina Umar ke tempat ibaratnya ke kantor dinas, yaitu di rumah kediamannya Sayyidina Umar. Datang. Sayyidina Umar lagi di bawah pohon kurma. Temulah ibu-ibu tadi. Loh, Bapak di sini juga? Ya iyalah, Bapak di sekolah. Loh, mana namanya saya Umar bin Khattab? Awak Umar bin Khattab. Wah, langsung bisa bayangkan berapa malunya ibu kok tadi. Tadi sudah jelek-jelek kan di situ. Padahal sing gotong kok tadi, sing bantu masakin. Itu saya tidak Umar sendiri. Malah dilok-lok kan. Akhirnya, ya Allah, maaf. Awak tidak tahu. Sama kayak banyak sahabat tuh yang model kayak gitu. Bahkan Nabi sendiri itu dijelek-jelekan di depan orangnya langsung. Bahkan yang orangnya buta itu kan, ya itu kan dijelek-jelekan di depan. Tapi Nabi nggak pernah balas. Kurang ajar, malah ngelok-ngelokkan. Kalau awak tahu ya udah awak suapi lagi orangnya. Tapi nggak, Nabi tetap orang buta, orang yang wis tua tetap dikunyahkan. Karena orangnya buta tadi, Nabi itu kalau mau nyuapkan kurma, dia udah punya gigi, dikunyahkan dulu sama Nabi. Agak diambil, disuapin. Lagi gitu lagi. Kalau kamu kan jijik ya mungkin. Dikunyahkan. Waktu Nabi meninggal, siapa? Abu Bakar As-Siddiq ini. Yang juga terkenal lembutnya, terakhlaknya bagus. Itu gantikan. Tanya sama Siti Aisyah atau Siti Fatimah, kebiasaan Nabi itu apa? Awak nak gantikan. Soalnya awak jadi khalifah. Kebiasaan Nabi itu apa sih? Termasuk salah satunya, oh iya, Nabi punya kebiasaan. Biasanya kalau setiap waktu iko, Nabi mesti datang ke situ. Di situ ada orang Yahudi buta. Ada Islamnya. Ngapain Nabi ke situ, ke tempat orang Yahudi? Dia biasanya ngasih apa makanan ke orang Yahudi itu. Dia tuh pengemis, datang ke situ. Oh itu ya? Yalah gampang macam itu. Sekali Abu Bakar datang ke situ, nyuapin. Masuk. Gimana Mbak? Sehat? Sehat lah. Nah, ada dimakan. Ini Mbak makanannya, silakan. Dimakan. Dari suapannya tuh kerasa orang buta kok tadi. Disuapin lagi. Ah Mbak. Ya lain lah. Biasanya empuk kok nggak dikunyahkan dulu kan kasar. Kalau aku udah punya gigi. Akhirnya lagi. Agak dulu. Kamu tuh siapa? Apa yang biasanya lah Bang. Dah, orang biasanya udah kayak gini. Soalnya apa? Saya Abu Bakar tuh pingin nengok Nabi itu di hadapan dia tuh gimana sih gitu kan. Pingin nengok penilaiannya. Akhirnya orang kata tadi, oh yang biasanya tuh enggak. Orang yang biasanya enggak kayak gini. Dia selalu menyapa saya sebelum datang, pasti selalu nyiapin apa gitu sambil mijit-mijit apa gitu. Kok tadi langsung nyuap-nyuap. Terus nyuapannya pun beda pula itu. Perasaan dulu waktu orang yang dulu tuh sebelum kamu, itu kalau nyuapi itu lembut gitu masuk ke mulut kok tadi. Lagi kok kasarnya apa ini nih? Dan sebelum apa ketika terus orangnya lada ada sih Mbak. Awak itu gantikan baik orangnya lagi udur. Oh, yalah kalau macam itu. Awak itu gantikan baik. Oh ya, yes.
Nah, di sela-sela itu setelah itu Nyo malah jelek-jelek. Kamu tahu enggak kabar terkini? Sambil buta kok tadi. Apa, Mbah? Iku loh, orang gila yang namanya Muhammad itu. Abu Bakar ngareng gitu, oh Muhammad gila. Iku Nabi Hawa, kok dilolokkan gila. Langsung merah Abu Bakar kok tadi. Gimana lah, Mbah? Kepo kan? Gimana? Iya, dia itu bisa merusak agama nenek moyang kita. Oh bisa kan? Oh, pembawa katanya agama baru. Akhirnya Abu Bakar kan nyuapinnya agak lain juga. Akhirnya mangkel gitu, apa? Marah kesal gitu. Dicubal-cubal ke mulut-mulutnya. Agak dulu, belum selesai ngunyah kok tadi. Kok udah disel-deselin. Nanti dulu ngunyah ini belum. Tapi Abu Bakar tidak ngomong kalau marah. Tapi malah jelek-jelekin Nabi. Makan Nabi sih. Katanya. Enggak, kamu itu siapa sih? Kamu pasti bukan orang yang kemarin. Iya, Bah, awak bukan orang yang kemarin. Awak Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama, pengganti Rasulullah. Nah orang yang kemarin itu siapa? Kemana? Orangnya lah ninggal, Mbah. Tapi tahu dah, Mbah, yang kamu sebut-sebut itu tadi, yang orang yang biasanya lembut sama kamu, itu sing namanya Muhammad yang biasa kamu celah-celah. Nangis Mbah tadi. Berarti selama kok awak jelek-jeleki orang di depan orangnya langsung. Iya. Oh, dia bilang langsung nangis. Ya Allah. Bahasanya gitu, musawan nyebut Yesus gue ada. Ya enggak mungkin lah. Ya gampangannya ya Allah gitu kan, bingung. Berarti iya mah nangisnya tadi. Ternyata Muhammad yang saya kira orang yang gila, tidak punya akhlak dan lain sebagainya, ternyata dialah yang paling lembut di antara semuanya. Bahkan saya sesama kaum Yahudi, gak ada orang nak nyuapi saya. Dia dari agama Islam malah nyuapi saya baik. Akhirnya Pak Yahudi tadi, saksikan saya detik ini hari ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan. Akhirnya masuk Islam Bapak Yahudi katanya. Gara-gara akhlak Rasul. Yang disesalkan Abu Bakar adalah satu. Abu Bakar langsung mikir macam, ya Allah, betapa bagus ya akhlak Nabi. Dia dipuji di depan orangnya langsung. Nabi tidak ada balas, tidak ada terus tidak suka. Cuma dibalas senyuman kecil gitu. Iya, Mbah, gitu kan. Dia ngomong, iya Muhammad itu, iya ya. Ya Allah, iya memang itu Muhammad. Malah ibaratnya di kanting ngotar tadi malah diikat itu. Akhirnya akhlak Rasul Abu Bakar berarti akhlak awak itu masih tinggi lagi akhlak Rasul. Abu Bakar pun gitu. Luar biasa Rasulullah berarti akhlaknya. Makanya kita sebagai orang Islam juga gitu. Jangan malu-malukan agama yang sudah dibawa oleh Rasulullah dengan buruknya akhlak kita. Kita di luar kalau di kalangan kita mungkin kita kurang sering jahil sama kanti, ya, tapi jangan dibawa keluar. Kalau keluar ya kamu bawa sifat-sifat yang bagus-bagus. Soalnya kita tuh bukan membawa nama pondok baik, kita tuh membawa nama agama yang sudah diperjuangkan Rasulullah. Maka ditanamkan baik-baik. Cerita Sayyidina Umar. Maka dunia yang terpuji tadi yang bisa mengajarkan kita atau menyampaikan kita pada perlakuan baik. Au yanju atau menyelamatkan atau selamat siapa orang biha dengan ad-dunya al-mahmudah min fi'li syarrin dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk apa? Biasanya ini yang terakhir. Harta, tahta, nah yang terakhir lagi wanita. Wanita itu juga termasuk dunia. Wanita ini dunia ini wanita-wanita ini dunia. Alias apa? Tapi jangan anggap wanita baik. Laki-laki juga dunia bentuknya itu sama baik. Kenapa? Karena intinya adalah dalam berpasangan. Tapi Nabi pernah bilang, ad-dunya apa? Khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sing solihah. Itu diperhatikan. Jangan sampai punya pasangan tapi ngajak kepada perbuatan buruk. Akhirnya apa? Buruk itu dalam konteks apa? Dalam konteks takaran syariat. Ya ini apa? Ya tadi pegangan sebelum halal, pelukan sebelum halal, ciuman sebelum halal, goncengan sebelum halal. Lagi loh. Berarti kalau ngajaknya ke situ, namanya ad-dunya al-mazmumah, dunia yang
celah, bukan terpuji. Nah, kalau kamu punya dunianya perempuan tadi, kamu bilangi, "Dek, ayo kita menuju dunia al-mahmudah." Gimana caranya, Bang? Gampang. Nanti malam setelah Isya kamu siap-siap sama orang tuamu, sediakan teh manis hangat. Cuma Abang requestnya teh manis dingin. Yang lain hangat lah. Awak dingin, Bang. Lah kenapa? Karena kehangatannya ada di dirimu. Akhirnya apa? Lah ngapa Bang habis Isya kok nggak model macam tuh? Iya, soalnya agak Isya awak nang ngajak pasukan mak, bapak, adik awak. Kalau datuk awak. Nang apa? Nak ke rumah. Ngapain? Akan memberikan satu tanda permata membuktikan cinta kita serius. Ayahnya apa? Nanti malam saya akan meminang adik. Mau dilamar alias. Oh gitu? Iya, siap. Harus dilamar? Wes. Jarak ditentukan, akhirnya musyawarah. Biasanya pas lamaran itu kan agak musyawarah biasanya. Apa sih dibahas? Kapan nikah? Kapan akatan? Biasanya gitu dibahas. Agak tinggal di mana? Biasanya macam itu. Ada dibahas, kapan kita nikah? 3 hari setelah lamaran. Ya kok langsung Bang? Iya. Pada tahan. Abang ingin cepat-cepat hubungan kita berpahala, tidak berdosa. Oh gitu Bang? Yo langsung didukung sama bapak itu. Siap, macam itu. Yowes, bisa langsung hubungi tadi tukang dekor semuanya 3 hari ya. Iya, siap. Beres. Prasmanan kalau siap, langsung beli jadi baik. Wes beres 3 hari. Biasanya orang 3 bulan ya 3 hari. Akhirnya wes 3 hari nikah. Nah, iki lho Dek sing tak maksud. Nah, sambil di Mesmari di Aqabil tuh nikah udah sujah tadi. Terus salaman pegangan pertama kali. Oh, langsung keringat dingin. Pegangan kok tadi. Loh kok basah, Bang? Iya, keringat dingin, enggak pernah megang kok. Enggak pernah megang orang. Masa tidak pernah? Iya, maksudnya orang-orang ajnabiyah itu belum pernah, Abang. Kalau megang ajnabi, wah bolak-balik. Ajnabi itu berarti kan cowok maksudnya. Sing ajnabiyah perempuan. Kalau megang ajnabiyah tuh, ya Allah, Dek, baru kolah. Kamulah wanita pertama yang Abang pegang. Tangan Abang tuh suci sekali. Gak pernah menyentuh perempuan kecuali adinda tercinta. Coba, spesial gak? Spesial. Istrinya, ya Allah, terima kasih Bang, kau selama ini telah menjaga kehormatanmu demi kau berikan kepada aku. Langsung istri ini terbunga-bunga. Ya wes akhirnya lah kalau adik gimana ya sama Bang, adik belum ada pernah seorang pun laki-laki kecuali satu laki-laki. Siapa? Ayahku. Awak pernah dicium sini kiri kanan kening janggut semua dicium. Kalau siapa? Laki-laki. Tapi bukan orang lain. Orang lain itu yang dimaksud adalah bapaknya sendiri. Adik tidak punya anak satu-satunya. Anak tunggal, cewek juga. Wah, pasti disayang sama bapak emak. Datanya meninggal waktu dia belum lahir. Nah, apa lagi? Nah, kamu tuh ada Pak cerita tuh. Boleh. Gak usah ditambah-tambahin itu ceritanya itu Pak. Gak usah ditanya-tanya. Itu jenenge pengarangnya bukan satu, pengarangnya 1000 gitu namanya. Ini ngarang cerita ke orang satu malah nambahin juga. Aduh, susah. Ya wes tak jawab, mati dah tuh sebelum lahir. Cukup dah. Kayak mana? Belum lahir kayak mana mau nyium cucunya kok tadi? Belum lahirnya lah mati kok. Aduh, kayak itu tuh. Nggak usah paman, apa? Ngemain gitu. Nggak usah lanjut tuh. Jangankan pamannya tuh keluarganya tunggal galok gitu loh. Anak tunggal dari bambah tunggal gitu. Jadi tidak bersaudara. Segitu baik. Soalnya saudaranya dia itu paling trauma. Trauma kenapa? Dia zaman dulu karena dia orang tuanya itu trauma anak banyak. Jadi cukup anak satu sudah gitu baik. Jadi tetangga tidak boleh tuh, kok bodoh. Tetangga gue ya orang lain yang tidak boleh kok. Tetangga tidak boleh soalnya anak kau tadi perempuannya kalau main ke tangga pakai helm. Jadi walaupun tidak dicium tidak bisa aja pakai helm. Ngapa ditanya katanya? Kata bapak saya nggak boleh ada yang nyium kecuali bapak saya pakai helm. Oh gitu ya. Akhirnya sadar aja. Apa pula dokter? Dokter ya tidak bakal. Anak kau tadi tidak pernah sakit kok.
Walaupun sakitnya paling disuntik sama dokter cewek. Ini sih kepikir. Wes, dah usah lanjut, wes cukup sampai situ bae. Apa pula? Nah, itulah yang dimaksud tadi, harta, tata wanita, semuanya dunia. Kategorinya yang mana? Bisa terpuji, bisa buruk. Karena Nabi pernah bilang, ad-dunya jifatun, dunia itu sama seperti bangkai. Alias apa? Tidak berharga di akhirat itu, tapi kita ya tidak bisa lepas dari dunia. Caranya, jadikan dunia menjadi dunia al-mahmudah, dunia yang terpuji, gitu. Wad dunia bermula dunia al-mubahah yang dibolehkan. Sekarang dunia yang dibolehkan itu dunia yang bagaimana? Boleh, misalnya hiya itu bermula dunia mubahah, allati itu perkara layaqau yang tidak terjatuh siapa seseorang bisa babiha dengan sebab dunia mubahah fi tarki ma'murin di dalam meninggalkan perintah. Dunia sing boleh adalah dunia yang tidak menjatuhkan pelakunya kepada sebabnya dia dalam meninggalkan perintah. Dunia boleh. Seperti apa contohnya? Dunia boleh, kembali lagi tadi, misal ke harta, kamu punya namanya HP. HP ini dunia, tapi dunia yang mana? Masuk kategori dunia al-mahmudah. Dunia al-mubahah. Gimana? Ketika kamu lagi main game, ya main game. Apalagi main FF misalnya kan. Apalagi gandengan itu biasanya. ML, Mobile Legend. Senang. Misalnya main-main kok tadi. Ternyata kalau ada suara kaneng, ya shalah. Langsung lah tuh. Masuk berangkat wudu. Habis itu langsung sholat. Nah, ini namanya dunia al-mubahah. Ya, ini apa? Dunia yang tidak menyebabkan kamu bisa meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya motor keluyuran, apa jenenge wayah apa gue biasanya ngabuburit itu poso. Nah, ngabuburit keluyuran, ngabuburit dari jam berapa? Dari jam 2. Ngajak jemput kantinnya dulu. Nya dari Jelote kantinnya di mana? Di Rengkiling sana. Nak jalan-jalan ke mana? Nak jalan-jalan ke Muara Jangga. Akhirnya setar dari rumah berangkat jam 2, mandi dulu, berangkat jemput kantinnya di Rengkiling. Rengkiling jemput, balik lagi. Kemana? Ke Muara Jangga. Ke Muara Jangga di situ ada apa ya? Karena kan di Muara Jangga banyak takjil. Dia pengen nyari-nyari takjil lagi, nongkrongnya di jembatan 2 tuh. Ngambil makan jajan tadi. Loh, kosong kok. Ya udah, masa dibawa ya kayak kami nunggu maghrib. Ngotang-ngotar. Akhirnya apa? Ternyata sampai tembus asar, matahari ditengok. Alangkah indahnya senja di sore hari ini. Di tanggal 1 Ramadan. Nengok senjanya tadi turun. Mau tuh, tenggelam tak po matahari kok tadi. Kan mataharinya kan kalau di dekat sungai itu kan kayak ada apa-apa lagi kan. Nah, tapi dia lupa lalai di situ, belum sholat asar. Sibuk dengan dunianya. Dunia punya motor itu mubahah. Tapi kalau dunia tadi diajak kebaikan namanya dunia al-mahmudah. Kalau dunianya cuma biasa-biasa saja, nggak melakukan taat ya enggak, kayak tadi itu cuma dipakai ngabuburit gitu. Ini namanya dunia al-mubahah. Bisa dihitung baik kalau dia tidak menjadi sebab atas meninggalkan perkara sing diperintah Allah. Tapi dia pas di jembatan tadi ingat, oh iya, kalau waktu maghrib kurang 30 menit lagi. Ayo kita sekarang ke masjid dulu. Masjid Muara Jangga. Ayolah. Ngajak sholat. Nah, ini berubah jadi dunia al-mahmudah. Enggak, akhirnya ngantarkan kantinya tadi. Wes, ini kurang 30 menit pas lah awak, kamu tak antar dulu ke rumah Rengkiling lagi. Wah, itu. Bus. Antarkan. Wes, kita besok ngabuburit lagi ya. Oke, siap. Pakai motormu ya. Siap. Wes. Nah, akhirnya balik lagi ke Jelote. Ngepot-ngepot sampean. Ketemu di rumah, mana anak awak kok tadi mulai anak buka belum, beduk belum datang-datang. Nah, pas bom, assalamualaikum. Ada anak mak lah, tak sholat belum? Udah, anak sodih kok. Aja khawatir mak. Lah didoakan maknya tadi, sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa terakhir ya. Doa tengah, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya
Wis aman pokoknya. Enggak mokel kan? Ngopo. Mokel piye? Tanya sama kanti awak tadi apa awak ada nyicip-nyicip gorengan tadi beli tadi. Enggak lah. Lah kok ini kok bolong gorengannya tadi beli? Kucing. Kucing yang makan cuma. Oh iyalah, enggak macam itu. Ya. Yes. Akhirnya wes. Itu contoh dari dunia al-mubahah. Kalau boleh kalau kamu enggak terjerumus kepada hal sing meninggalkan perintah. Wala rukubi. Kalau ada V-nya punyamu. Nah, kalau ada V-nya malah enak berarti. Wa fi rukubi mahzurin, dan di dalam melakukan perkara yang dilarang. Contohnya mubahah. Punya motor kenal pote oblong-oblong. Apa bahasa kamu? Kenal pot apa? Gak keren kan? Namanya itu loh biasanya apa kenal pot apa? Kalau bahasa gini kayak oblong-oblong tadi. Kenal. Ya, segampangannya kenal pot racing. Akhirnya suaranya berbegit tetangga desa. Sampean. Punya motornya mubah, tapi ada unsur melakukan perkara yang dilarang, yaitu idza, menyakiti orang lain. Ada orang sakit gigi, motornya oblong. Suaranya sampai berbeda. Yang sakit gigi tambah, ya Allah, naik sopo lagi. Sibuk nih sore-sore mesti kayak gitu terus. Sore-sore berisik. Ada baik gitu terus. Ada apa? Ini berubah namanya. Dia dunia al-mubah, tapi kalau dia menyebabkan dia dalam melakukan perkara yang dilarang alias tadi, kita tidak boleh idza. Nah, contoh kita kalau kamu lagi nobar itu, kamu pun ngerasa terganggu. Walaupun kamu sebenarnya itu pernah melakukan misalnya. Tapi pas posisi lain, kita merasa terganggu sendiri. Apa? Ya tadi, pas nobar ngomong racing ning ngarep gak mandek-mandek. Suaranya jangan yang kok tadi, dramanya tadi apa tadi? Ulang. Pas diulang, muni lagi. Ya Allah, siapa kok tadi? Oke dulu lah, gak usah diputar dulu. Di stop dulu. Nunggu dulu itu tadi kok sibuk dan motor keramenian. Nah, barulah berhenti loh, diputar. Apa ngerasa terganggu dari situ? Nah, itu nggak boleh. Al-idza namanya perkara sing dilarang. Nah, maka dunianya ini tadi sing asale mubahah, kalau dia dipakai kepada perkara sing dilarang, berubah jadi dunia sing ketiga. Wad dunya bermula dunia al-madhmumah, yang dicela. Apa dunia yang dicela tadi? Racing nggak apa-apa kalau di tempatnya. Di mana? Di apa itu jenenge? Di Mandalika. Mandalika itu sirkuit Indonesia itu loh, yang motor balap, motor GP. Nah, itu yang kemarin ada yang viral pawang hujan, mak-mak itu loh. Itu AC-nya katanya. AC-nya di langit itu sudah saya matikan. Siapa namanya? Lupa, Pak. Siapa lah ya, lupa. Aku katanya gitu, wah sudah di Mandalika aku tadi bawa cowek. Saya ngiling itu loh, cabe. Wah, aku dipakainya. Ayo, langit semuanya dimatikan AC-nya. Jangan kencang-kencang. Dimatikan. Nah, akhirnya ada hujan gitu katanya, pawang hujannya. Nah, dunia sing tercela ala lisanil kitabi. Menurut lisane kitab, maksudnya Quran, menurut pandangan Quran, was sunnati, dan sunnah yang dimaksud hadis. Apa dunia tercela menurut Al-Quran dan hadis? Hiya itu bermula dunia al-madhmumah, allati itu perkara yaqau yang bisa jatuh siapa seseorang, bisa babiha dengan sebab dunia al-madhmumah fitar qita'atin, di dalam meninggalkan ketaatan. Dunia tercela itu kamu punya dunia di antara tiga tadi, harta, tahta, wanita, kok ternyata bertentangan dengan ajaran Quran dan hadis, alias kamu akhirnya menyebabkan kamu meninggalkan ketaatan, maka ini dinamakan dengan dunia al-madhmumah. Seperti kisah yang pernah dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika di pasar, Imam Hasan Al-Basri ini datang ke pasar, nengok orang ini jualan-jualan ini mesti kan bengok-bengok itu. Saking teriak-teriaknya kadang ada yang pakai alat bantu toa itu datang. Apa biasanya kamu datang ke pasar Jumat dan itu biasanya ada tuh kan suara-suara. Ayo 5.003.
Ngono. Sayang anak, sing jualan mainan. Sayang anak. Sing jualan es, ayo seger. Ngono. Sing jualan cabai, ayo murah. Kilo 100, murah kan? Kilo 100. Ada daerah Basri itu sampai apa? Diperhatikan terus. Sampai apa nih pasar mandi angin tuh. Ya betul lagi. Pasar mandi angin itu malah walaupun Jumatan ya masih ramai kan? Nah, kalau sing pasar Jumat sing sebelah masjid iki mending. Engko apa Jumatan ya langsung siap-siap pukut, engko mulai digulung-gulung, dimasukkan ke bak lagi, siap dimasukkan mobil lagi bawa balik. Kalau mandi angin udah sampai engko mari Jumatan, habis Jumatan ke situ lagi masih ada yang jualan tuh tadi. Akhirnya apa? Hasan Asbasri nengok, kok waktunya sholat orang kok sampai tembus banyak tuh masih sibuk masih murah sayang anak gitu. Jadi tadi selesai sholat belum gitu. Akhirnya dinasihati sama Hasan Asbasri dibilang apa tuh namanya? Dinasihati sama Hasan Al-Basri dibilang gini, bung, kamu apa namanya? Engkau itu bukan yang memiliki dunia, tapi kebalik, dunia yang miliki kamu. Dunia yang miliki kamu, bukan kamu miliki dunia. Alias apa? Kamu tenggelam di dunia, bung, sampai kamu lupa apa yang menjadi kewajibanmu. Makanya nasihatnya para ahli hikmah itu bilang dunia itu seperti bayangan. Bayangan Allah itu seperti cahayanya, bayangan itu seperti dunianya. Semakin kamu kejar dunianya, semakin kamu kejar bayangannya, sampai kapanpun kamu nggak akan bisa nyapai bayangan itu. Coba kamu gini kejar bayangan, itu pasti tidak bakal kena. Lari terusnya. Semakin jauh dari cahaya, semakin jauh pula itu bayangannya. Tapi kalau kamu malah mendekati cahayanya, mendekati Allahnya, maka dunianya yang akan ngejar kamu. Matahari kok ini orangnya bayangannya di siku otomatis. Kalau kamu ngejar dunia, bayangannya itu malah semakin jauh itu. Jangan salah pendek seko, kamu malah menjauh dari cahaya. Malah jauh. Malah panjang kan bayangan kita? Kayak bayangan jam 12 itu pendek. Tapi kalau bayangan sore macam kok, panjang pala kita bisa di sana tuh. Panjangnya bayangan tadi. Tapi kalau kita ngejar cahaya, alias apa? Ngejar akhirat, ngejar Allah Subhanahu wa taala. Bayangannya yang bakal ngejar kamu, ngikuti kamu. Itulah gambaran dunia. Kalau kamu ngejar dunia tidak bakal sampai-sampai. Tapi kalau ngejar Allah, dunianya akan ngikuti kamu. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu dunia itu pernah dibilangin sama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Nggak ada di Quran tapi ada disampaikan oleh Nabi. Allah bilang gini, ya dunia ikhdimi man khoda mani. Dunia, kalau kamu ada nengok orang sing menyembah awak, taat sama awak, silahkan kamu jadi pembantunya. Alias apa? Dunia nih yang bakal ngejar dia. Tapi kalau kebalik dunia, kalau ada orang yang malah jadi budakmu, maka perbudak. Makanya orang sing kerja, sing sampai lupa 5 kewajiban sholat itu diperbudak sama dunia dia. Kerjanya sampai dari siang tembus lagi, sampai tembus lagi, lupa waktu sudah. Alias apa? Diperbudak dunia. Dunia nih yang memperbudak. Tapi kalau kebalik, kita malah ngejar Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiapkan dunia, kadang ya tadi namanya rizki tadi, dikasih sama Allah. Dia sibuk ngurusi apa namanya agamanya Allah. Nah, ada bayar rizkinya kadang. Tiba-tiba datang nasi bungkus 4 bungkus, moro-moro. Dia nggak nyari, tapi dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain meninggalkan ketaatan au fi'li maksiatin, kalau sampai menjerumuskan dalam melakukan maksiat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ajrafna fatub alaina taubatan tagsilu kulla haubatin wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ufirli wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal
إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ذو بكل سول عليه عاد الحب عدد تخصيص صلى وسلم ربي وآله والصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا إما هبت النزائم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لذا أشرفنا الحمد لله رب العالمين.